Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas kelanjutan fisika kelas 10 tentang usaha dan energi. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 8.4, yaitu mengenai energi kinetik dan teorema usaha energi. Langsung saja, mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, kita akan mempelajari konsep usaha dan energi kinetik. Dimulai dari energi kinetik, di mana energi kinetik itu adalah energi yang terkait dengan gerak benda. Kalau bendanya bergerak, artinya punya kecepatan. Sehingga dapat kita simpulkan energi kinetik itu ada jika kecepatannya ada. Nah, persamaan energi kinetik telah kita kenal di SMP, tingkat SMP ya. Nah, kita rumuskan persamaan energi kinetik sebagai EK yang sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. M-nya di sini adalah massa suatu benda yang memiliki kecepatan, dan V-nya adalah kecepatan. Kemudian, di sini kita juga akan membahas mengenai teorema usaha dan energi. Ya, kita hubungkan energi kinetik dengan teorema usaha dan energi, ya. Teorema usaha dan energi ini berbunyi, usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, ini sebuah balok yang ditarik dengan gaya F yang membentuk sudut theta terhadap bidang datar, sehingga gaya yang menyebabkan benda tersebut berpindah itu adalah F cos theta. Nah, balok ini berpindah dari titik awal ke titik akhir, pasti dia memiliki kecepatan sini ya. Oleh karena itu, di sini berlaku persamaan kinematika yang telah kita pelajari di bab yang terdahulu, di mana persamaan kinematika yang berguna itu adalah S yang sama dengan setengah kali V0 plus Vt dikali T, dan A yaitu percepatan sama dengan Vt kurangi V0 per T, atau perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Nah, dari sini kita bisa merumuskan hubungan usaha dan energi kinetik. Nah, kita bisa tulis usaha itu sama dengan Fx dikali S. Kita tahu Fx itu sama dengan M kali A. Jadi A-nya itu kita bisa ganti sama Vt kurang V0 per T, dan S-nya kita substitusi ke sini. Juga sama setengah kali V0 tambah Vt kali T. Nah, T sama T-nya kita coret nanti. Jadi setengah kali M dalam kurung Vt kurang V0 kali Vt tambah V0. Jadi W ini sama dengan setengah kali M Vt kuadrat dikurangi setengah kali M kali V0 kuadrat. Ini kurang kuadrat, tambahin kuadratnya. Jadi, kita simpulkan W itu sama dengan energi kinetik akhir, yaitu di posisi akhirnya di sini, dikurangi energi kinetik awal. Itu energi kinetik di sini. Dan W itu sama dengan delta EK, ya, sama dengan perubahan energi kinetiknya. Nah, supaya lebih jelas, langsung saja coba kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Buat contoh soal yang pertama, sebuah balok bermassa 2 kg berada di atas permukaan licin yang dipercepat dari kondisi diam hingga bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Tentukan usaha yang dilakukan balok selama 5 second atau 5 detik. Nah, ini kita gambar dulu kasusnya seperti ini. Baloknya bergerak ke sini punya percepatan 2 meter per second kuadrat selama 5 detik, sehingga dia berpindah dari posisi awal ke posisi akhir di sini. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tentukan dulu kecepatan balok saat T-nya sama dengan 5 second. Di sini berapa kecepatan akhirnya? Kita bisa tulis Vt sama dengan V0 plus A kali T dari persamaan kinematika. Karena dipercepat, tandanya positif. Vt berarti sama dengan V0-nya 0, tambah A-nya 2, dan T-nya 5. Maka Vt-nya sama dengan 10 meter per second. Dari sini, kita bisa menggunakan hubungan untuk usaha dan energi kinetik, atau teorema usaha energi. W sama dengan delta EK, yang sama dengan energi kinetik akhir kurangi energi kinetik awal. Nah, kita ganti rumusnya. EK akhir kurangi EK awal dengan setengah M kali Vt kuadrat kurangi V0 kuadrat. Nah, setelah kita dapat rumus yang ini, substitusi data-data yang kita punya. M-nya 2 kilo, masukin ke sini. Vt kuadrat itu 10, kita udah dapat. Ini 10 kuadrat, dan karena mula-mula diam, V0-nya 0. Jadi setengah kali 2 kali 10 kuadrat kurangi 0 kuadrat. Ini kita coret. Jadi sisanya 10 kuadrat kurangi 0 kuadrat, ini sama dengan 100 Joule. Seperti itu. Ini adalah contoh usaha oleh gaya yang konstan, itu ya. Nah, buat contoh soal yang kedua, ini diberikan gaya dalam bentuk vektor.
Nah, soalnya seperti ini. Sebuah partikel bermasa 1 kg sedang bergerak dengan laju 4 meter per second. Partikel tersebut dikenakan gaya konstan, yaitu F, yang sama dengan 2I tambah B kali J, BJ di sini ya, dalam satuan Newton, sehingga benda berpindah dengan vektor perpindahan negatif 3I tambah 5J, hingga menjadi 2 meter per second. Maka di sini kita diminta untuk menentukan nilai konstanta B. Nah, buat penyelesaiannya, kita bisa cari W dengan definisi usaha oleh gaya konstan. W sama dengan hasil kali titik antara vektor gaya dan vektor perpindahan di sini. Apa yang telah kita pelajari di matematika, vektor ini kepake di sini buat nentuin usaha. Nah, kita kali titik, F-nya itu komponennya adalah 2 dan B, dan R itu komponennya negatif 3 dan 5. Nah, 2 kali negatif 3 itu negatif 6, tambah 5 kali B itu 5B ya. Dari sini, kita bisa gunakan hubungan usaha dan energi kinetik untuk menentukan nilai konstanta B. W sama dengan delta EK. Ini sama dengan energi kinetik akhir kurangi energi kinetik awal. Nah, substitusi W-nya yang udah kita dapat, negatif 6 tambah 5B, itu sama dengan setengah M kali VT kuadrat kurangi V0 kuadrat. M-nya 1, VT-nya kecepatan akhirnya 2, kecepatan awalnya 4. Berarti VT kuadrat itu 2 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Jangan kebalik. Setengah dikali negatif 12, negatif 6, sama negatif 6 nanti hilang. Jadi 5B-nya sama dengan 0. Sehingga sebagai akibat kita peroleh nilai konstanta B-nya itu adalah 0. Seperti itu. Ini contohnya masih usaha oleh gaya konstan ya. Jadi kita memanfaatkan teorema usaha energi untuk gaya yang konstan. Sekarang gimana kalau gayanya tidak konstan seperti ini? Sebuah partikel bermasa 1 kg sedang bergerak dalam sumbu X dikenai gaya tak konstan yang dirumuskan dengan F sebagai fungsi posisi. Ini sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3 per 2X tambah 1 Newton. Nah, mula-mula partikel memiliki laju 2 meter per second. Posisi mula-mula partikel itu X sama dengan 0. Setelah sampai X sama dengan 2 meter, tentukan kecepatan partikel di sini. Jadi kita menentukan kecepatan partikel di posisi akhir. Karena gayanya berubah-ubah, pasti kita dikasih gayanya dalam bentuk fungsi. Jadi intinya kalau kita menemukan gaya dalam bentuk fungsi X, itu pasti kita menyelesaikannya menggunakan integral. Jadi kita bisa mencari W dengan definisi usaha oleh gaya yang berubah-ubah atau tak konstan, yaitu W sama dengan integral batas bawahnya X0 mula-mula ya, dan batas atasnya itu adalah XT. Posisi akhirnya adalah XT. Dan kita integralkan Fx terhadap X. Nah, integral batas bawahnya 0, batas atasnya 2, dari Fx-nya yaitu X pangkat 3 dikurangi 3 per 2X tambah 1. X pangkat 3 kita integralkan jadi nambah 1 pangkatnya. X pangkat 4 dan kalikan dengan 1 per bilangan di pangkatnya. 4 gitu ya. 3 per 2X kita integralkan jadi 3 per 2 kali setengah X kuadrat jadi negatif 3 per 4 X kuadrat sini ya. Dan 1 kalau kita integralkan ini jadi X. Batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Kita substitusi ke sini. Jadi 1/4 kali 2 pangkat 4 dikurangi 3 per 4 dikali 2 kuadrat tambah 1. Dikurangi 1/4 kali 0. 0 pangkat 4 di sini. Kurangi 0 kuadrat tambah 0. Nah, ini kalau teman-teman hitung, semua hasilnya adalah 16 bagi 4. Itu hasilnya 4. Dikurangi 3 per 4 dibagi 4. Itu hasilnya adalah 3. 4 kurang 3 jadi 1 ya. 1 tambah 1, 2. 2 kurang 0, itu 2 Joule. Jadi kita peroleh nilai W-nya adalah 2 Joule. Nah, untuk mencari kecepatan partikel, setelah kita dapat nilai W, kita bisa gunakan teorema usaha energi yang menghubungkan besaran usaha dengan energi kinetik di sini. Ya kayak tadi, W sama dengan delta EK. EK akhir kurangi EK awal. W-nya 2, ini sama dengan setengah M kali VT kuadrat kurangi V0 kuadrat. VT-nya, itu yang ditanya, karena kecepatan partikel saat X-nya sama dengan 2. Gitu. V0-nya, itu adalah
2 kuadrat gitu ya, karena mula-mula partikel memiliki laju 2 meter per second, dikasih tahu di soal. Jadi kita substitusi, masanya 1, 2 sama dengan setengah kali 1 kali VT kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Jadi kita kalikan 2-nya ke sini, 4 sama dengan VT kuadrat negatif 4 gitu ya. Negatif 4-nya pindah ke ruas sebelah kiri jadi 8 sama dengan VT kuadrat. Sehingga kita peroleh nilai VT-nya, kita ambil yang positif saja, yaitu 2 akar 2 meter per second. Jadi mula-mula kecepatan partikelnya adalah 2 meter per second. Nah, saat X-nya 2, kecepatan partikelnya adalah 2 akar 2 meter per second. Jadi nambah. Seperti itu. Oke, mungkin demikian saja pembahasan mengenai teorema usaha energi dan aplikasinya pada gaya konstan dan tak konstan. Berikut ini 3 soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba kerjakan. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.